bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Come on, Alpha Omega Church. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasuk berkata
merayakan perjamuan kudus. Bagi Anda yang mengikuti online service bisa menyediakan elemen perjamuan di tempat Anda masing-masing. Dan bagi yang offset tersedia di kursi Anda masing-masing. Mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau tandangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya kuasanya sanggup mengubahkan kehidupan kita. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Amin. Engkau yang mengatur keperluanku dengan angkat tangan kita sama-sama katakan mujizat masih terjadi. Amin. Hanya kepadamu Yesus, sumber pengharapan kami. Amin. Tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan sorak-sorai kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kemudian nyanyikan bersama. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluan. Katakan dengan ajaib. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Deklarasikan. Mujizat masih terjadi. Amin. Padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Deklarasikan dengan hati kita. Come on. Mujizat masih terjadi. Padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemudian kita mau sama-sama tandangkan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Percaya mujizatnya sudah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kemudian mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. ini hati kami Tuhan. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Amin. Buka mataku melihat Setiap hari ada mujizat. Tuhan, biar ini menjadi doa siap kita. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Thank you, Lord. Alpha Omega Church, boleh sama-sama aku ajak kita untuk sama-sama sekali lagi tandangkan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, apapun keadaan hidup kita, seberat apapun permasalahan kehidupan kita, hari ini kita sama-sama diingatkan
bahwa Tuhan kita gak akan pernah melepaskan tangan kita. Mujizatnya selalu disediakan untuk setiap kehidupan kita, bahkan dengan cara yang kita gak akan pernah bisa bayangkan. Karena itu hari ini boleh gak sama-sama kita sama-sama serahkan kehidupan kita secara total ke dalam tangan Yesus. Biar Dia sendiri yang bekerja atas kehidupan kita, biar Dia sendiri yang melakukan perkaranya atas kehidupan kita. Come on, let's begin to worship Him. Kita mau buka hati kita, angkat tangan kita, naikkan sembah kita, naikkan syukur kita pada Yesus. Jangan ada yang berdiam diri. Oh Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Kau yang pegang hidup kami, yang buka jalan bagi kami. Hanya Kau Yesus, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kehiburan. Ini adalah Maya, adalah Haya Shade, Shikiri adalah Hoya, adalah Bo. Ini adalah Haya, adalah Bo. Kau yang pegang kehidupan kami Tuhan, yang buka jalan bagi kehidupan kami. Amin. Shakata adalah Hana, adalah Maya, adalah Shekere, adalah Hana, adalah. Ini adalah Hana, adalah Shakata, adalah Hana, adalah. Kasih setiamu gak pernah habis buat kehidupan kami, selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah Hai, ini adalah Bo. Shikiri adalah Hai, ini adalah Bo. Tak terbatas cinta-Mu Tuhan, tak terbatas cinta-Mu bagi kami. Oh, we thank You for Your love. Thank You for Your love. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerah dalam hidup. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan ini dengan hati kita. Sebab kasih anugerah-Mu Tuhan, tentang selalu bagi Tuhan. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi nyanyikan dengan bersama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidupku. Tangan-Mu selalu terurut bagiku. Kau Tuhan
tetap berfokus kepada hadirat Tuhan, pagi hari ini boleh kita ambil elemen perjamuan kudus di tempat duduk kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang kasih setianya itu lebih dari hidup. Dan yang kita pegang di tangan kita pagi hari ini adalah bukti bahwa Dia tidak menyayangkan hidupnya, dan Dia prioritaskan kasih setianya kepada saudara dan saya. Dia rela untuk mati bagi kita. Dan bukan hanya sekedar Dia mati bagi kita, tapi Dia juga adalah pribadi Tuhan yang bangkit dan hidup hari ini untuk kita. Anugerahnya selalu ada mengejar setiap kehidupan kita. Setiap hari yang bisa kita jalani adalah anugerah Tuhan, and yet another miracle. Karena itu pagi hari ini dengan hati bersyukur kepada Tuhan, boleh kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama-sama sebagai lambang kita menghargai pengorbanan darah Kristus. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita ambil waktu bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai kita buka mulut, kita keluarkan suara kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya, buat anugerahnya yang terus mengejar kehidupan kita hari demi hari demi hari. Kalau ada dari antara Anda yang mungkin sedang menghadapi masa-masa sukar atau kesulitan dalam kehidupan kita di hari-hari ini, boleh pagi hari ini kita ingatkan diri kita akan kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus Dia curahkan buat setiap kehidupan kita. Kemau dengan mengangkat tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Oh Yesus, Yesus, terima kasih ya Tuhan buat setiamu, buat kebaikan, anugerah-Mu Tuhan bagi hidupku. Oh haleluya. Thank you Jesus. Terima
Tuhan. Thank you Jesus. Shirior yeria alaya ramase. Shirire arala bahar yarala takar yarala nama. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shindiri yarala bahar yarala bahar yarala takar yarala bahar yarala dahar yarala. Setiamu bagi kami Tuhan. Setiamu bagiku. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Angkat tangan kita bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
sekali lagi setiap kehidupan kami diyakinkan hari ini Tuhan, bahwa Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Hanya Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Dan Kau tidak pernah bermaksud buruk, tapi justru kasih setia dan anugerah-Mu itu yang mengejar setiap kehidupan kami hari demi hari demi hari. Tuhan, thank you so much. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih kalau kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menyanyi, berdoa, dan justru Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Thank you Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami tahu saat Tuhan hadir, Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kami. So pagi hari ini Tuhan, lakukan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan buat hidup kami. Berbicaralah dengan cara yang hanya Tuhan bisa bicara buat hidup kami. Kami mau sediakan diri kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami, hati kami, dan seluruh kepribadian kami, untuk Tuhan mengisi kami lagi dan terus membentuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, do the things that only you can do. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Ayo sama-sama teriakan kalau lebih kencang lagi teriakan Alright. Sebelum kita duduk, boleh kita noleh ke orang depan, belakang, kiri, kanan. Kita kasih wave buat mereka. Kita sapa orang-orang di sekitar kita. Mantap. Silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Untuk semua PK, PKS, tim inti, anggota aktif komsel, kadep Asher dan tim, kadep pastoral Kel dan tim, kadep pemuritan dan tim, kadep pastoral evangelism dan tim, kadep diakonia dan tim, kadep penulis saat teduh, tim doa. Kita akan ada fellowship bersama hari Senin 11 November jam 7 malam di Main Hall Alpha Omega Church TPU. Sangat diharapkan kita semua bisa hadir dan berkumpul bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Manusia tidak didesain untuk hidup sendirian dan kita selalu butuh yang namanya support, dukungan, dan support system yang sehat. Dan awalnya percaya bahwa kita semua membutuhkan komunitas dan ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan komunitas yang seru dan menyenangkan seperti Anda. Oleh karena itu, kita ingin mengajak bersama-sama untuk kita bisa senang-senang, seru-seruan, having fun, dan juga kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang mungkin deket banget ada di sekitar kita dan jadi komunitas yang sehat dan membangun buat mereka. Di sepanjang bulan November, AOC akan mengadakan yang namanya Komsel Party, di mana Anda bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, Anda bisa senang-senang bareng, having fun bareng, apapun bentuknya, mau dari olahraga sama-sama, futsal, badminton, tenis, atau golf, atau apapun yang menyenangkan buat Anda, atau mungkin kegiatan yang lain, mungkin masak-memasak, atau craft, atau games night, atau ngopi bareng, atau makan bersama-sama, apapun yang menjadi keseruan buat komsel Anda masing-masing. Dan jangan lupa saat melakukannya, kita ajak teman-teman kita yang sekiranya belum berkomsel, belum bergereja, dan Anda tahu mereka akan bisa benefit so much dari kelompok yang seru dan menyenangkan seperti komsel Anda masing-masing. So, sepanjang bulan November, arrange dengan komsel Anda masing-masing, lakukan sesuatu yang menyenangkan, seru-seruan, dan jangan lupa bahwa teman-teman kita, ajak mereka untuk ada di komunitas yang seperti kita, dan juga ajak mereka untuk bisa ada di acara Christmas kita bersama-sama di bulan Desember. So go out there, have fun, and have someone to do that with you.
Ya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, senang sekali kita bisa kumpul sama-sama. By the way, video yang Anda lihat tadi, yang tadi tertulis A Fun Day in Atmosphere, itu adalah komunitas teens atau remaja kita. Mereka berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi saat ini mereka ada di ruangan mereka sendiri, having great time setiap hari Minggunya. Jadi kalau Anda punya anak, saudara, keponakan usia SMP, SMA, Anda juga bisa ajak atau bawa mereka untuk mereka ada di sana. Kemudian yang terakhir tadi yang Anda lihat adalah salah satu komsel dan keluarga besar kita di AOC di Palangkaraya. Dan saya tahu di bulan Oktober kemarin ada banyak sekali komsel-komsel yang bikin videonya keren-keren, kreatif banget tentang komselnya masing-masing. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat kita semua. Lebih kencang lagi dong tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mantap. So tetap semangat, tetap juga hadir dan support semua sel grup kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita diberikan kehormatan untuk kita bisa terlibat secara keuangan dalam apa yang Tuhan kerjakan baik di gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Saya mau mengingatkan bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, tapi kami hanya menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. Hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan Anda. Kalau Anda mau memberi secara cash, Anda bisa masukkan ke amplop yang ada di tempat duduk Anda, nanti Asher akan bantu kumpulkan. Atau Anda bisa transfer atau scan QR code di nomor rekening dan QR yang ada di amplop kita masing-masing di tempat duduk atau nanti juga akan tertera di layar. Oke, kita akan siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa. Setelah itu Asher akan bantu mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang tidak pernah lepas atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik dari setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan supaya sekedar kami nanti diberkati atau kami menuai dan lain sebagainya. Tapi kami mau membawanya sebagai bentuk bahwa kami percaya kepada Tuhan. Dan sebagai bentuk bahwa kami mengasihi Engkau yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asher silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini saya mau memulai dengan mengajak kita untuk sedikit mengingat dan nanya. Hari ini tadi waktu Anda lagi siap-siap mau berangkat ke gereja, kan kita siap-siap nih pakai baju ya. Waktu Anda pakai baju, yang masuk tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Ya sebagian kayak kanan kiri, sebagian besar kayak gak inget. Atau kalau waktu mau pakai bawahan, misalnya rok, celana atau apapun yang masuk kaki kanan dulu atau kiri dulu? Oke, banyak yang kanan. Kalau ada yang kiri pun tidak apa-apa, Anda tidak berdosa ya. Karena ini bukan tentang masuk surga atau tidak. Masuk surganya kaki kanan dulu atau kiri, enggak gitu juga sih. Kalau waktu kita sikat gigi, Bapak Ibu Saudara, pasti ada sebuah pattern yang selalu biasanya kita lakukan, benar ya? Kayak mungkin setiap orang bisa lain-lain, tapi kayak setiap orang tuh ya sudah harus gitu kayak auto gitu aja gitu kita langsung gitu kan. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan. Ya kan, kalau saya ditanya tadi pakai baju kanan dulu atau kiri dulu, saya juga tidak ingat. Saya juga nggak memperhatikan, nggak mikir sih gitu. Pakai celana ya pokoknya ya pakai aja gitu, ya nggak tahu. Sikat gigi patternnya ya emang gitu sih. Karena gini Saudara, ada hal-hal yang kita lakukan daily setiap hari yang ya udah otomatis aja gitu.
Kalau kita mungkin ditanya, kenapa kok sikat giginya patternnya kayak gitu? Ya nggak bisa jelaskan juga ya. Karena ya nggak tahu mungkin dulu diajarinya gitu. Atau ya nggak tahu pokoknya autopilot aja gitu. Kita jadi bingung kan menjelaskannya gitu. Otomatis aja kita melakukannya. Nah dalam hal kerohanian dan kepercayaan kita tuh ternyata juga ada hal-hal yang kayak gitu. Ada hal-hal yang gini, kalau mungkin Anda adalah orang yang Kristen atau Kristen udah lama nih. Terus ditanyain, kenapa kamu kok percayanya gitu? Bingung gitu antara gelagapan atau langsung sekalian diem banget gitu kayak nggak tahu juga ya. Kayak kenapa ya? Ya karena dari dulu diajarinya gitu sih. Gitu. Atau terus mungkin kalau anak-anak Anda usianya makin kritis kan nanya ya. Loh ini kenapa kok gini? Ya sudah toh, di Alkitab kan ditulisnya kayak gitu, ya wes lah turuti aja. Loh ya tapi kan nggak tahu, ini katanya Google kan bisa gini. Aduh wes gak tahu lah bacaan dewek. Kita bisa gregetan nih, gak tahu lah pokoknya kan baca sendiri udah nggak ngerti. Kita nggak memahami gitu apa yang selama ini kita percaya. Nah, buat Anda yang mungkin baru Kristen atau Anda bahkan mungkin bukan Kristen, kadang kan kita mungkin dengan secara tulus memang nanya ya, secara tulus pengen tahu kan, sincerely pengen tahu aja gitu. Tapi karena yang ditanya nggak tahu, maka makin bingung lah yang nanya, ya kan? Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita itu mempertanyakan apa yang kita percayai, itu bukan hanya sekedar supaya kita makin ragu atau kita makin doubtful, tapi waktu kita itu mempertanyakan apa yang kita percayai, kita jadi menggali lebih dalam kan? Oh iya ya, kok nggak pernah kepikir ya kayak gitu ya? Kenapa ya gitu? Jadi kita jadi menggali, kita jadi nyari yang mana membuat kita jadi akhirnya celik. Kita tuh terbukakan dan kita jadi paham, oh ini tuh soalnya gini ya. Gitu, jadi bukan hanya kita blind faith atau kayak ya pokoknya ada yang kayak gitu kamu percayalah gitu. Karena iman kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya sekedar pokoknya kamu percaya aja, bukan hanya gitu. Tapi waktu kita makin mempelajari, kita jadi makin yakin, kita jadi makin firm dan makin berakar pada apa yang kita percayai. Nah hari ini saya pengen mengajak kita semua untuk melihat sebuah porsi sejarah yang cukup krusial untuk apa yang kita percayai. Nah mungkin Anda udah denger kayak mateng sejarah kayak no. Bukan gini saudara, bukan karena membosankan atau apa. Tapi disebut sejarah karena gini. Apa yang kita percayai itu bukan hanya sekedar dongeng. Atau bukan katanya si A si B. Bukan juga ya wis pokoknya percaya tapi apa yang kita percaya itu benar-benar berdasarkan fakta dan ada bukti-bukti sejarah yang bisa membuktikannya gitu. Jadi kita akan lihat sama-sama, we will get started. Dalam timeline kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah momen di mana Tuhan itu memberikan hukum-hukum atau peraturan yang namanya ini hukum Taurat. Kita ucapkan dulu sama-sama hukum Taurat. 1, 2, 3. Hukum Taurat. Oke, hukum Taurat. Hukum Taurat ini selama ratusan tahun mengatur cara hidup bangsa Israel dan keturunan-keturunannya. Gitu. Yang mana sampai hari ini masih disounding juga kepada kita. Tapi mungkin gak semuanya masih tetap diaplikasikan dan dilakukan sampai hari ini gitu ya. Nah saat kita tuh melihat di Alkitab kita, ada 5 kitab yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah disitulah tercantum hukum Taurat ini. Gitu. Nah agak sabar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal-awal mungkin agak teoritis sedikit. Tapi nanti kita akan lihat benar-benar significance dan pentingnya itu seberapa sih ini semua. Nah kita akan lihat yang pertama, apa sih hukum Taurat itu? Gitu kan, sebutannya tadi hukum Taurat. Buat Anda yang sudah tahu mungkin Anda udah paham. Tapi mungkin buat beberapa dari kita, apa itu? Mungkin ini pertama kali Anda mendengarnya. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu berasal dari kata-kata bahasa Ibrani yaitu Torah. Ucapkan dulu sama-sama Torah. 1, 2, 3. Torah. Nah Torah ini arti literalnya adalah instruksi. Boleh kita ucapkan instruksi? 1, 2, 3. Instruksi. Jadi kata-kata Taurat asalnya itu dari Torah yang artinya adalah instruksi. Nah diterjemahkannya itu pakai sebutan hukum gitu, di Indonesia hukum Torah, atau di bahasa Inggris juga gitu, the law of Torah gitu, yang kadang-kadang memberikan impression yang seolah-olah kayak
hukum Taurat itu menakutkan, kayak serem, kayak rasanya tuh jelek banget atau it is so scary dan lain sebagainya. Tapi dari awal sifatnya Taurat itu adalah instruksi yang Tuhan berikan untuk umatnya. Dimulai dari sesuatu yang disebut dengan ini, 10 perintah Allah. Gitu. Anda kalau mungkin sekolah di sekolah Kristen atau sekolah Katolik mungkin pernah mendengar, kalau nggak pernah mendengar juga nggak apa-apa. Anda bisa lihat di sini. Jadi 10 perintah Allah tercantum di Keluaran 20 kalau Anda mau baca sendiri. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu apapun itu. Nah setelah itu, setelah ini dicantumkan di Keluaran 20, Tuhan itu memberikan instruksi-instruksi lagi setelahnya. Dari cara mereka hidup, mereka itu boleh kawin sama siapa aja, terus tata cara perkawinan gimana, tata cara beribadahnya seperti apa. Terus kalau mereka itu bikin salah gitu ya atau berdosa, mereka harus mempersembahkan korban untuk menebus kesalahan dan dosanya. Peraturannya macam-macam gitu. Korban penebus salah, korban penebus dosa. Dua kategori yang berbeda ternyata. Gitu. Terus nanti kalau ada sakit penyakitnya nanti harus gimana. Terus hari besarnya apa aja. Dan selama hari raya itu mereka harus ngapain? Banyak banget. Nah semuanya ini tercatat di itu tadi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kalau ada dari antara Anda yang mungkin mencoba membaca Alkitab gitu ya. Terus sampai di bagian situ kayak, aduh lama aku kok nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham gitu yang bagian ini gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau di kitab Bilangan semuanya itu ya angka semua gitu. Ya bukan X kuadrat Y kuadrat nggak juga, tapi 370 orang. Suku ini 512 orang. Suku yang ini aduh banyak banget ya kayaknya. Nah di dalam itulah mungkin yang sedang Anda baca itu bagian dari hukum Taurat. Nah sekali lagi sifatnya adalah instruksi. Makanya Paulus, salah seorang penulis Alkitab Perjanjian Baru kita, dia nyatet di catatannya nih. Dicatat di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Nah, yang dia maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah apa? Ya Taurat itu tadi. Gitu. Karena di zaman itu belum ada Alkitab kayak kita punya hari ini. Yang tentunya buku, terus sudah perjanjian lama, perjanjian baru, belum ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka sedang menghidupi waktu itu perjanjian barunya. Gitu. Jadi masih dalam proses ditulis. Sehingga yang mereka pegang apa? Taurat itu tadi. Nah, kembali kepada sifat awal tadi, Taurat itu instruksi. Sehingga Taurat ini tidak punya power atau kuasa untuk menyelamatkan kita manusia. Taurat tidak punya power untuk menyelamatkan orang yang mengikutinya. Malah justru dengan adanya instruksi dan peraturan ini, makin tereksposlah segala ketidakberdayaan kita ini. Karena ada begitu, maksudnya ada berbagai macam peraturan-peraturan yang ada, kan nggak bisa memenuhi gitu. Loh salah, loh yang ini nggak pas, loh yang ini kelanggar lagi, loh yang ini ke ini lagi, wah kita salah lagi gitu. Jadi kita semakin dicelikkan bahwa Tuhan itu begitu sempurna, begitu kudus, sedangkan manusia ini sudah ditatakan sedemikian rupa, ya kan, diaturkan hidupnya, tinggal menjalani, masih juga tetap nggak bisa. Nah sehingga itulah yang hukum Taurat lakukan gitu. Ternyata dia tidak bisa menyelamatkan. Nah sama seperti cermin ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya ngaca di sini kelihatan oh ini kayak ya celananya kok kayak fitnya kurang gimana gitu. Oh ininya kita kayak gimana ya gitu. Oh rambutnya ini mungkin kurang begini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, cermin ini hanya bisa menunjukkan kepada saya keadaan saya atau keadaan kita, benar? Cermin ini tidak bisa membetulkan rambut saya. Cermin ini nggak bisa betulin posisi celana saya. Dibutuhkan kekuatan lain, ini kan butuh
tangan saya, yang mana ini kekuatan di luar cermin itu butuh tangan saya sendiri, atau mungkin butuh kayak kalau ada orang yang permak ya mereka yang permak dan lain sebagainya untuk membetulkan apa yang ada. Jadi dia hanya merefleksi, sehingga Taurat itu sifatnya seperti cermin ini. Dia hanya bisa menunjukkan kita area-area di mana kita salah, di mana kita nggak sempurna, bagaimana kita nggak bisa memenuhi apa yang Tuhan require, tapi Taurat tidak bisa membetulkan itu tadi. Nah terus gimana dong? Berarti benar nih hukum Taurat itu bad news. Bener kan? Berarti hukum Taurat tuh kayak jahat gitu loh. Terus hukum Taurat tuh kayaknya aduh rempong banget gitu ya. Jadi sulit dong kita berarti. Nah kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian jawabannya. Dan kita akan lihat ayat ini. Ayat ini buat saya secara pribadi salah satu ayat paling favorit buat saya di seluruh Alkitab. Dan inilah kerennya Tuhan kita. Kita ucapkan ayat ini bersama-sama, Roma 5 ayat yang ke-20. Saya ambilkan dari terjemahan Shelaber. Oke, kita baca bareng-barengnya dengan suara yang keras dan jelas. 1, 2, 3. Ketika hukum Taurat masuk, kesalahan semakin bertambah-tambah. Tetapi dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin melimpah. Kita baca lagi yang warna kuning ya. 1, 2, 3. Dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin wow. Coba kita resapi bentar aja gitu. Hukum Taurat masuk, kesalahan kan semakin bertambah nih, kita makin gak bisa nih. Tapi dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin melimpah. Wow. Segitu luar biasa dan segitu baiknya Tuhan kita. Dia tahu bahwa saat kita tuh tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita, kita tidak mampu untuk meeting His standard. Dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin, bukan hanya bertambah, melimpah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan pelanggaran kita yang semakin banyak, kok justru bukan hukuman yang kita dapat, tapi justru anugerah Tuhan itu semakin melimpah. Oh, terus orang mikir, enak ini mantap, memang Tuhan itu baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Ya kan, asik ini, berarti boleh dong kita terus berdosa aja supaya anugerahnya makin bertambah. Kan logikanya kan gitu kan. Ya kan kalau dosanya itu semakin bertambah berarti anugerah Tuhan juga semakin berlimpah. Mari kita trigger anugerah Tuhan supaya semakin berlimpah dengan kita berdosa semakin banyak. Emang dasar manusia ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah tahu pikiran kita. Makanya dia lanjut ayat berikutnya nih. Persis setelah itu terus Roma 5:20 ada ayat 21. Kemudian Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita lihat sama-sama dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi bagaimana kita akan bersikap setelah mendapat kebaikan hati Allah? Bolehkah kita terus berbuat dosa supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah? Jawabannya di ayat yang kedua. Jangan berpikir seperti itu. Secara rohani kita sudah mati bersama Kristus. Berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. Tuhan dah tahu. Dia bilang jangan berpikir seperti itu katanya. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu gak bisa dong hidup kayak gitu terus. Nah kembali lagi kepada pemahaman bahwa Taurat itu hanya cermin. It's just a mirror. Anda bisa ambil mirror selfie, bisa sih. Gitu, tapi it's just a mirror. Yang hanya menunjukkan kekurangan kita. Dia gak bisa menyelamatkan kita. Jadi segala peraturan yang ada tidak bisa menyelamatkan kita. Semua liturgi dan kegiatan agamawi pun tetap tidak bisa menyelamatkan kita. Semua perbuatan baik, usaha kita mau nyumbang, kita mau berderma, mau nolong orang miskin dan lain sebagainya tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Yesus. Sehingga ini bawa kita ke bagian yang berikutnya. Yesuslah
satu-satunya jawaban, dan satu-satunya jalan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau orang jadi mikir gitu, kalau udah paham, oh Taurat, oh terus kemudian gini. Berarti gini, pertanyaan yang pertama, apakah persembahan-persembahan dan pengorbanan-pengorbanan itu apakah masih perlu? Itu kan kita baca ya, kalau Anda pas baca lah Alkitab, sebenarnya seru sih, kayak unik juga ya. Kalau misalnya kita itu bersalah apa gitu, maka nanti tebusannya Anda harus bawa anak lembu yang kriterianya begini. Kalau nggak punya lembu berarti bisa bawa domba yang kriterianya begini. Kalau tidak punya domba nanti bisa bawa burung merpati yang kriterianya gini. Kalau nggak punya burung merpati nanti bawa tepung yang bisa bawanya gini. Kriterianya macam-macam. Nah berarti apakah persembahan-persembahan dan pengorbanan itu masih perlu? Jawabannya adalah tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah dipenuhi di dalam Yesus. Katakan amin. Jadi Yesus sendiri waktu dia naik ke atas kayu salib, dia mati buat kita semua, dia menjadi persembahan yang paling sempurna. Karena kalau waktu di requirements-nya kan anak lembu atau anak domba atau burung atau siapapun harus tidak bercacat dan tidak bercela, harus gini. Sedangkan semua pasti ada cacat dan celahnya. Kita ini pasti banyak cacat dan celahnya. Sehingga Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pribadi yang sempurna, tidak berdosa. Dia jadi korban yang paling sempurna, anak domba yang paling ultimate di atas segala anak domba embek-embek yang lain itu. Dia jadi persembahan yang paling sempurna, menjawab segala tuntutan hukum Taurat. Dan deal, selesai di dalam dia, sudah selesai. Jadi waktu dia bilang di atas kayu itu sudah selesai. Selesai semua tuntutan hukum Taurat, kuasa dosa dan lainnya sudah selesai. Nah oleh karena dia kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat itu tadi. Dan sekarang kita hidup di dalam kasih karunia pengampunan dan penerimaan Tuhan karena Yesus. Jadi kita tidak lagi hidup under law of Torah. Tapi kita sekarang hidup under love and grace. Nah enak dong berarti ya. Kan kita santai-santai aja dong, berarti kita sesuka-suka kita mau berdosa, mau ngapain ya terserah kita. Toh kan ada anugerah Tuhan. Kan ada pengampunan Yesus, aman gitu. Dasar manusia memang ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Taurat tidak bisa menyelamatkan kita dan menunjukkan keterbatasan kita. Yesuslah yang jadi jawaban buat kita semua. Sehingga karena kita sudah ditebus dan dibebaskan, maka kita mau melakukan apa yang baik sesuai dengan itu tadi, hidup sesuai kemauan Tuhan. Jadi karena kita sudah ditebus dan dibebaskan, maka respon kita adalah kita dimampukan untuk kita melakukan apa yang baik. Sehingga kita bukan berbuat baik supaya kita selamat, bukan. Tapi kebalikannya, justru karena sudah diselamatkan, kita dimampukan untuk melakukan apa yang baik. Karena kita diselamatkan oleh Yesus dan rohnya itu ada di dalam kita, maka dia proses dan bentuk kita terus. Supaya hasilnya apa? Pembahasan bulan lalu, bulan Oktober. Sesuai buah roh, karakter-karakter Kristus nyata buat hidup kita. Nah berarti pertanyaan berikutnya jadi, apakah Yesus meng-cancel hukum Taurat? Kan katanya ada Yesus, semua tuntutan udah selesai nih, ya kan? Berarti apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Kita lihat sama-sama ya, ini yang dia bilang sendiri. Matius 5 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama biar kita tahu. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus bukan meng-cancel hukum Taurat. Oh sekarang pokoknya ikut Yesus jadi semua perjanjian lama itu nggak usah. Oh enggak saudara. Tapi dia bilang aku bukan meniadakannya, justru untuk menggenapinya. Dan membuat semua tuntutan diangkat dari kita. Dan kita hidup di bawah kasih karunia, pengampunan dan penerimaan Tuhan. Nah terus pertanyaan berikutnya. Berarti apa nih sekarang hubungannya kita dengan hukum Taurat? Apakah masih relevan? Masih ada hubungannya enggak? Atau peraturan-peraturan itu masih harus kita lakukan atau enggak? Atau gimana nih?
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian gini, hubungan kita dengan hukum Taurat sekarang bukan hanya sekedar kita itu takut gitu. Oh nanti kalau nggak melakukan ini nanti gini, kalau nggak taat gini nanti tiba-tiba disambar petir dari langit gitu, gosong kita tiba-tiba langsung gitu kan. Atau kalau di zaman dulu gitu tiba-tiba bumi itu membelah, surup langsung orangnya itu ditelan gitu, kayak habis-habis kayak tiba-tiba ada loh ceritanya bumi menganga aja gitu, slep orangnya terus langsung hilang gitu. Apakah kalau kita terus salah kita jadi kayak gitu? Enggak. Tapi hubungannya berubah. Karena kita yang dirubah dari dalam diri kita, dari dalam hati dan roh kita oleh pengampunan Yesus. Sehingga gini, kalau kita mau mempraktekkan hukum Taurat, ya kan, yang hukum Taurat itu kalau dirangkum, jadi ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga kita melakukan ini semua bukan karena kita takut, bukan karena kewajiban, bukan karena tuntutan atau kalau aku nggak gini nanti ada apa. Tapi justru karena kita dimampukan dan kita sudah ditebus, maka kita melakukannya based on love. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, Yesus malah bilang gini, ini menarik sekali sih. Matius 5 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk. Kan selama ini kan kita taunya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu kan mereka itu villain gitu ya, saudara. Mereka itu kan the bad guys gitu dalam ceritanya Yesus gitu. Tapi Yesus bilang kalau kamu nggak lebih benar daripada mereka, kamu nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang membawa kita kepada poin yang berikutnya gini. Karena di ayat setelah itu, setelah dia bilang gini, saudara, di Matius 5 ayat 21 sampai 48. Dia itu menjelaskan seolah-olah kayak dia kasih standar baru buat kita semua, buat pengikut-pengikutnya. Soalnya gini, agak panjang sih ya, 21 sampai 48 Anda bisa baca di rumah nanti atau pas pembahasan di Komsel Anda bisa lihat itu bareng-bareng. Tapi saya rangkumkan sedikit. Dia bilang gini, kalau Taurat bilang sama kamu jangan membunuh, dia bilang aku bilang sama kamu, kamu marah aja sama saudaramu, kamu harus dihukum. Ih, matang gak saudara? Padahal baru berapa minggu lalu kita bilang, enggak apa-apa, Yesus yang lemah lembut marah. Ya kan? Si Musa yang lemah lembut dia juga marah-marah. Ya gak masalah dong, gak apa-apa. Tapi Yesus bilang, yang marah sama saudaranya aja harus dihukum. Yang ngatain saudaranya jahil katanya. Saya pas pertama kali baca ayat itu, langsung merasa bersalah. Soalnya saya habis ngatain Pastor Elia waktu itu jahil. Jahil kok kamu tuh? Ternyata yang ngatain saudaranya jahil harus dimasukkan ke dalam neraka. Matanglah saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus dia raise the standard. Dia bilang kalau kamu ada masalah sama saudaramu atau sama sesamamu, lebih daripada semua tuntutan agama, lebih dari semua all the religious duties, dia bilang tinggalkan itu semua, beresin dulu sama sesamamu, baru kamu pergi ibadah. Dia bilang relationship and love more than ministry and tasks. Hubungan dan kasih lebih daripada tugas-tugas dan daripada pelayanan. Yesus bilang kalau Taurat bilang jangan berzina. Yesus bilang kamu ngelihat orang dengan motivasi yang salah aja kamu udah berzina dalam hatimu katanya. He raised the standard. Taurat bilang katanya jangan bersumpah palsu, pegang sumpahmu di hadapan Tuhan. Yesus bilang, gak usah sumpah-sumpah. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Hiduplah jadi orang punya integritas katanya supaya kamu gak usah sumpah-sumpah. Karena kata Yesus, kamu mau sumpah-sumpah, kamu sumpah demi ini, sumpah demi itu, yang kamu demiin itu bukan punyamu katanya. Hiduplah punya integritas supaya gak usah harus kayak gitu. Terus Yesus bilang lagi, kalau Taurat ngomong mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang, jangan ngelawan orang yang jahat sama kamu, kasihi.
Bukan berarti bodoh ya, tapi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia mengajak kita menaikkan standar kita mengasihi. Terus dia bilang lagi, kalau Taurat bilang, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu katanya. Tapi dia bilang, aku berkata kepadamu hari ini, kasihilah sesamamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Mateng gak Bapak Ibu Saudara sekalian? He raised all these standards. Dan kembali lagi kepada apa? Ke yang kita bahas Oktober kemarin. Karakter-karakter Kristus, buah roh. Kembali lagi ke itu. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus sudah tebus kita, kan kita sudah tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Kita sekarang di bawah kasih karunia. Dan perhatikan ini. Orang yang mengerti bahwa dirinya diberi kasih karunia dan anugerah yang sedemikian rupa akan mau melakukan ekstra lebih daripada apa yang diminta. Dan Yesus bilang, you have it easy ya kan? Kamu sudah tak bebaskan dari itu semua. Bukan hanya all these requirements. Tapi sekarang sebagai orang-orang yang diampuni. Dia ngajak kita, let's be the bigger person. Karena orang yang mengerti bahwa dirinya itu dikasih karunia dan anugerah akan mau melakukan ekstra lebih daripada hanya sekedar peraturan dan instruksi. Waduh berat ya. Kalau gitu kembali aja lah kita ke hukum Taurat aja lah. Ya kan berarti kalau bandingannya gini mungkin hukum Taurat kayak not so bad lah. Mungkin lebih gampang lah ya gitu. Manusia memang dasar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi perhatikan, Taurat itu menunjukkan kelemahan dan keterbatasan kita. Tapi perhatikan ini, Yesus. Dia menyelamatkan kita. Dan setelah itu, dia ubahkan kita menjadi seperti pribadinya. Dia ubahkan saudara dan saya menjadi seperti pribadinya. Karena dia yang selamatkan kita. Dia yang bebaskan kita. Malah Yesus bilang di akhir segala perikop itu, Matius 21 ayat 48 ayat 48-nya. Matius 5 ayat 21 sampai 48. Ayat 48-nya dia bilang gini, Saudara. Kita baca bareng-bareng ya. Biar kayak gak sendiri gitu loh, Saudara. Saya kayak gak bebannya itu. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu loh, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah wow. Bukankah selama ini kita kan sudah pakai tameng ya Bapak bisa sekalian. Hey church for sinners. Gerejanya orang gak sempurna. Yang bersama-sama diterima oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Gak apa-apa lah kita sedikit-sedikit gak sempurna kan ya church for sinners. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan. Kita memang diterima dengan segala ketidaksempurnaan kita, betul. Tapi karena Yesus mengasihi kita, maka dia akan proses kita, bentuk kita dan sempurnakan kita oleh anugerahnya. Bukan berarti sekali tidak sempurna, selama-lamanya tidak sempurna. Salah, sudah itu sekali Yesus, maka selama-lamanya Yesus saja. Tapi saudara, kita diterima dengan segala ketidaksempurnaan kita, yes. Tapi gak berhenti sampai situ. Yesus, dia akan terus bentuk kehidupan kita, proses kita terus untuk kita semakin seperti dia, yaitu sempurna. Sehingga Alpha Omega Church, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan instruksi lewat Taurat. Sifatnya seperti cermin, hanya menunjukkan kondisi kita saat ini. Tapi tidak bisa membetulkan apa yang kurang dari diri kita. Yesuslah jawabannya. Dia yang bisa membetulkan dan mengubahkan kita, tapi jadi seperti apa? Jadi seperti pribadinya. Sehingga setelah ikut Yesus bukan terus kita lantas jadi mau kita sendiri. Tapi karena kita ditebus oleh Yesus, maka kita juga melakukan apa yang dia mau. Dan orang yang mengerti bahwa dirinya itu diberi anugerah dan kasih karunia yang begitu rupa, akan mau melakukan ekstra lebih daripada apa yang required. Apakah gampang? Nggak gampang. Makanya hanya bisa dilakukan bersama Yesus. Dia yang memampukan kita. Dan Alpha Omega Church, biarlah kita menjalani kehidupan kita bukan semau kita sendiri.
tapi sesuai dengan kemauan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Tuhan Yesus, biar siang hari ini kami dicelikkan, mata kami dibukakan, bahwa dengan adanya segala peraturan, instruksi, hukum Taurat yang mengatur begitu banyak kehidupan Tuhan, kami semakin tahu bahwa kami ini segitu jauhnya dari standar Tuhan. Tapi justru kami juga tahu dan dicelikkan bahwa Yesus menebus kami dan membebaskan kami dari segala tuntutan yang begitu banyak itu. Oleh karena itu, hari ini kami bebas untuk hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Hari ini kami bebas untuk taat kepada Tuhan, melakukan prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bebas untuk kami menjalani kehidupan kami so free in you, Jesus. Dan biarlah hari ini kami sadar seberapa besar pengorbanan Tuhan dan seberapa signifikan pengorbanan Yesus bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dari ungkapan rasa syukur hati kami mau hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya kami kompromi, oh ya church for sinners, oh ya tempatnya orang gak sempurna. Tapi sadarkan kami, saat kami diterima begitu rupa, Tuhan sendiri mau terus membentuk kami, menyempurnakan kami sesuai dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan siang hari ini biarlah Roh Kudus-Mu sekali lagi masuk ke dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati kita lebar-lebar, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari dengan berdiri bersama-sama, angkat tangan kita, katakan, ku buka hati ya Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. So Tuhan Yesus, pada siang hari ini biar kami sekali lagi membuka hati dan diri kami buat Tuhan, untuk supaya Engkau menjamah kami sekali lagi Tuhan. Seberapa lama kami ikut Tuhan, atau seberapa baru kami ikut Tuhan, atau mungkin saat ini kami masih wondering iya apa enggak sama Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan yang menjamah hati dan pribadi kami sekali lagi Tuhan. Biarlah Engkau bicara buat kami. Roh Kudus masuk dan bicara buat hati dan hidup kami sekali lagi Tuhan. Berserah penuh Tuhan, biarlah bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang kami lakukan dalam hidup kami.
Saat kami bawa hidup kami di altar Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus memproses dan membentuk kami Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa kami bukan hanya sekedar melakukan apa yang baik supaya kami selamat, atau melakukan apa yang baik supaya Tuhan memberkati kami, karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi biarlah dari hati kami yang bersyukur, dan dari hati kami yang mengasihi dan menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Kami mau hidup sebebas-bebasnya menuruti apa yang Tuhan mau. Thank you for your grace. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang setiap hari mengejar hidup kami. Dan biarlah itu yang terus memotivasi kami untuk semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus saja. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, apapun situasi kehidupan kami, ingatkan kami tidak pernah sendiri, tapi tangan Tuhan sendiri itu yang memegang hidup kami, menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, pulangkan kami semua dengan damai sejahtera-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. God bless you all, Omega Church. Have a great week ahead.